Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup yang Mendatangkan Berkat dan Kuasa. Saudara, tentu setiap kita ingin memiliki hidup yang bisa mendatangkan berkat dan kuasa. Tetapi jangan salah dulu saudara. Yang saya maksud berkat di sini tentu berkat kekal. Kuasa di sini yang saya maksudkan adalah kuasa yang bisa menjadikan seseorang atau orang lain menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Itulah hidup yang berkualitas dan berkenan di hadapan Bapa. Untuk itu, kita akan belajar dari kehidupan para murid Yesus pada waktu itu. Kita akan baca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dikatakan demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku, ternyata yang dilakukan para murid Tuhan waktu itu adalah bertekun dalam pengajaran. Mereka tidak lepas dari yang namanya persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk menerima pengajaran dari para rasul, memecahkan roti, dan berdoa. Itu berarti mereka senantiasa mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah kehidupan mereka waktu itu. Hidup yang seperti itulah yang akhirnya kita tahu mendatangkan berkat dan kuasa. Rasul Petrus sendiri melakukan banyak tanda heran dan mukjizat. Tidak hanya dia, tetapi rasul-rasul yang lain pun bisa, saudara. Dalam ayat selanjutnya, ayat 43, dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Mereka hidup rukun, mereka bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu saja ada yang menjual hartanya dan membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ayat 44 sampai 45. Dan itu semua dilakukan secara tulus dan dengan hati yang penuh sukacita. Ayat 46 dan 47. Akibatnya, hidup mereka diberkati, saudara. Mereka disukai banyak orang. Bahkan, Alkitab mencatat tiap-tiap hari jumlah orang percaya terus bertambah. Bahkan dicatat dalam Kisah 2 ayat 41, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa hari itu juga bertobat, saudara. Bukankah itu dahsyat? Bukankah itu hidup yang mendatangkan berkat dan kuasa, saudara? Kita tahu Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Petrus yang penakut itu jadi pemberani. Kenapa? Ya karena Tuhan mengaruniakan kuasa, saudara. Tidak hanya itu, kalau saudara pelajari kisah dari para murid-murid Yesus, mereka juga orang-orang yang tangguh, yang berani menderita demi Kristus. Bahkan kalaupun sampai kehilangan nyawa mereka tidak takut, tidak gentar, saudara. Nah, ini loh yang harus kita contoh. Hidup seperti ini yang harus kita teladani. Sebagai orang percaya, sebagai umat perjanjian baru, kita pun juga harus bisa memiliki hidup yang berkualitas. Hidup yang mendatangkan kuasa dan berkat. Oleh sebab itu, 3 hal harus selalu kita ingat, kita contoh dari kehidupan para rasul. Yang pertama, kita harus mau terus belajar firman.
Karena firman-lah yang bisa mengkuduskan hidup kita. Yohanes 17 ayat 17. Sehingga kalau hidup kita kudus, pasti kita akan memiliki kuasa Allah. Yang kedua, kita harus selalu hidup dalam persekutuan, baik dengan saudara seiman melalui kehidupan berjemaat yang artinya setia beribadah, juga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita harus memiliki prime time, waktu khusus bersama-sama Tuhan, di mana kita bisa memperkarakan hidup kita di hadapannya, di mana kita bisa beroleh koreksi dari Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa mengingat kematian Kristus. Ini penting, saudara, karena ketika kita tidak mengingat lagi korban Kristus di kayu salib, tidak mungkin kita hidup menyukakan hatinya. Tidak mungkin kita hidup bagi Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kita pasti hidup untuk diri kita sendiri. Kita pasti lebih mementingkan diri kita sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Hidup kita cenderung sembarangan dan suka-suka. Saudara, saya tahu itu tidak mudah, dan faktanya memang tidak banyak orang percaya yang melakukannya. Tetapi kalau kita mau sadar, para murid pada waktu itu ternyata kan bisa, saudara. Kalau para murid bisa, kita pun juga pasti bisa. Mereka juga manusia biasa seperti kita, bukan manusia tipe lain. Tuhan mereka juga Tuhan kita, yaitu yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus sudah turun atas mereka, kita pun juga telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi sesungguhnya saudara dan saya itu sama dengan para murid pada waktu itu, yang artinya juga bisa memiliki hidup yang berkualitas, yang mendatangkan berkat dan kuasa. Hidup yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melanjutkan karya keselamatan Tuhan Yesus. Persoalannya, saudara mau atau tidak, saudara sendiri yang bisa memutuskan. Saya hanya bisa berharap melalui kebenaran hari ini, kita semua terinspirasi dan termotivasi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.